Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Madza darsunal ana? Hayya nabda darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, ayuhat thalaba rahimakumullah. Hayya nastamiru dirasatana waftahu kitabakum fis safhah samaniyatun wa ishruna ya. Oke, anak-anakku, mari kita terus lanjutkan pelajaran kita. Dan kita buka halaman 28. Nah, nih. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Bisa tirukan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyatu ats-tsani. An-nasyatu ats-tsani, kegiatan kedua. Al-qawaidu wat-tarakibu. Al-qawaidu, kaidah-kaidah, wat-tarakibu, dan susunan susunan. Jadi kegiatan kedua ini, pada pelajaran ini kita akan belajar tentang tarkib, kaidah-kaidah, qawaid, dan tarkib atau susunan. Itu ya. Baik. Nah, susunan apa? Yang pertama ini ada al-jumlatu al-fi'liyatu. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ada dua ini. Nah, kata kuncinya ada di al-fi'liyah ini. Fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Kalau fi'il kan secara bahasa kata kerja. Nah, kalau ismiyah, isim, itu kata benda. Kalau kata benda kan semua kata yang ada di dunia ini, entah hewan, tumbuhan, manusia, nama orang kan gitu, atau benda-benda di sekitar kita, di sekitar kita, pulpen, buku, meja, kursi, itu semuanya isim atau kata benda. Nah, dan kata benda itu, isim itu tidak terikat dengan waktu. Nah, kalau fi'il, kalau fi'liyah, fi'il itu dia terikat dengan waktu atau kata kerja. Contohnya melihat. Kapan kamu melihat? Sekarang melihat, mendengar. Belajar. Nah, sekarang saya belajar. Apalagi duduk. Sekarang saya duduk. Jadi untuk kata kerja itu yang melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan, gitu ya. Nah, untuk membedakan jumlah ismiyah dan fi'liyah, kita tidak perlu mencari artinya, cukup mengingat-ingat tanda-tandanya saja. Contohnya gini, kan di sebelah kanan fi'liyah, sebelah kiri ismiyah ya. Nah, sebentar, Bapak hapus dulu. Oke. Misal ini yartadi. Di situ diawali huruf ya. Yartadi itu mengenakan atau memakai. Siapa yang memakai? At-thalibu, murid. Nah, kan memakai di situ ada huruf ya. Jadi memakai itu adalah fi'il. Jadi atau kata kerja. Mana-mana ada kalimat atau ada suatu susunan yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, atau yang ini diawali dengan huruf ya ini, itu biasanya fi'il. Itulah namanya jumlah fi'liyah, gitu ya, yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Yartadi, memakai. Siapa yang memakai? At-thalibu, murid. Malah bisal madrasati, memakai apa? Baju sekolah. Tapi ketika mengartikannya, murid memakai baju sekolah. Itu tetap muridnya yang pertama. Itu. Nah, bedanya dengan ismiyah apa? Kalau jumlah ismiyah, tadi kan yang fi'liyah muridnya belakang. Sekarang
ini atau libu dulu, jadi tolibnya dulu yang di depan. Kalau secara dalam bahasa Indonesia kan murid memakai baju, dari bagaimanapun murid yang di depan, maksudnya di depan kalimat, seperti jumlah ismiyah ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya jumlah fi'liyah, yang mana kata kerjanya didahulukan, gitu saja. Nah kalau yang ismiyah ini, seperti kalimat biasa. Jadi murid atau libu murid yartadi memakai malabisal madrasati seragam sekolah. Sudah seperti kalimat biasa kalau ismiyah. Kalau fi'liyah itu dibalik. Yartadi memakai atau libu, siapa yang memakai atau libumu murid. Tapi mengartikannya kedua-duanya sama. Cuma beda susunannya saja. Kalau yang kanan diawali dengan kata kerja atau fi'il, yang kiri diawali dengan kata benda atau isim. Tandanya yaitu tadi, kalau isim ada alnya. Kalau fi'il tidak ada. Kalau yang sebelah kanan apa ada alnya? Yartadi itu kan enggak ada. Ada tanwin juga tidak ada. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Begitu juga yang bawahnya. Ya'malu loh, ada huruf ya-nya kan? Ya'malu. Ya'malu itu bekerja. Siapa yang bekerja? Ahmadu Ahmad, atau mengerjakan. Al-wajibal mangzili, pekerjaan rumah atau PR. Jadi Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Gitu. Artinya sebenarnya sama kiri kanan, cuma susunannya. Nah, ini sebelah kiri karena ismiyah Ahmadnya didahulukan, cuma dibalik saja. Ahmad Ya'malu. Ya'malu itu mengerjakan. Tadi mengerjakan kan? Awajibul manzili, PR atau pekerjaan rumah. Itu. Begitu saja sampai yang bawah. Yantahi selesai. Apa yang selesai? La'bul kurroti, permainan bola, fisa'atil khamisati, pada jam 5. Nah, yang sebelah kiri la'bul kurroh itu di depan. Permainan bola selesai. Yantahi fisa'atil khamisati, jam 5. Itu cah. Bisa dipahami ya? Kalau yang fi'il itu, yang fi'liyah itu fi'ilnya di depan atau kata kerjanya di depan. Yang ketika mengubah menjadi ismiyah tinggal mengganti. Gitu saja. Ibarat kata ini yartadi di depan, ketika kembali ke ismiyah itu yartadinya di belakang. Ya kan? Ini tadi tolibnya di setelah fi'il. Kalau diubah menjadi ismiyah, tolibnya di depan. Tolibnya dulu. Gitu ya. Simpelnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi sampai yantahi ya. Nah, tu'allimu, mengajar. Siapa yang mengajar? Al ustadzatu, ustadzah atau bu guru. Mengajar apa? Al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Ini tadi jumlah fi'liyah karena tu'allimu ada fi'il di depan, ini. Gitu ya. Tu'alimu. Nah, ketika pengen mengubah menjadi ismiyah, sudah tu'alimunya taruh setelah ustadzah. Ini taruh kedua, ustadzahnya depan. Al ustadzatu, ustadzah. Tu'alimu mengajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab. Gitu. Bawah juga gitu. Bawah apa ini? Utoli'u itu bermutolaah atau belajar. Saya belajar, utoli'u, tola'a yutoli'u. Ad-durusah, pelajaran-pelajaran. Lailan, pada waktu malam. Saya belajar pelajaran-pelajaran di waktu malam. Itu jelas fi'liyah karena diawali fi'il atau kata kerja. Nah, kalau ini ada ana itu apa? Isim atau fi'il? Isim atau kata benda. Saya kan ana. Atau kata isim domir, kata ganti ya. Tetap kata benda. Ana saya. Utoli'u, belajar atau merujuk bermutolaah atau belajar, benar-benar belajar. Ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Lailan, di waktu malam. Sama itu ya. Nah, ini ada keterangannya. Jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, bisa dibaca itu.
Kalimat ditinjau dari bahasa Arab disebut jumlah. Jadi kalimat itu bahasa Arabnya adalah jumlah. Dilihat dari susunannya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua bentuk, yaitu jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Gitu ya. Nah, kalau jumlah ismiyah sendiri adalah jumlah susunan kalimat dimulai dengan isim, ya kan? Isim atau kata benda. Struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan isim. Yang pertama itu namanya mubtada, yang kedua namanya setelah mubtada yaitu khobar. Mubtada itu subjek ya. Subjek, kalau khobar itu predikat. Gitu sudah. Dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah mubtada harus berbentuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat di sini maksudnya itu ada alif dan lam di depannya, ada al, atau isim domir juga bisa, ana, anta, anti, huwa, hiya, itu isim ma'rifat. Sama. Kalau khobar berupa isim nakirah, intinya nggak boleh ada al. Itu saja, harus tanwin. Rata-rata seperti itu. Coba dilihat tadi. Kalau di sini, aduh, keliru. Bentar. Di sini. Ini kan ada alnya, al ustadzatu, kan ada alnya. Simpelnya gitu. Kita lanjutkan. Oke, lanjut ke sini. Ini jenis jumlah ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ini komposisinya ya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Kalimat yang pertama di jumlah ismiyah itu namanya mubtada, kalimat kedua khobar. Gitu. Nah, syaratnya mubtada harus isim ma'rifat. Terus rofa itu rata-rata domah ya. Bisa wawu, bisa alif dan nun. Gitu. Kalau khobar itu yang pertama isim nakiroh, dia ikut mubtada rofa, dan ini selaras dengan mubtada atau ikut mubtada, itu khobar atau predikat. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu yang pertama jelas fi'il atau kata kerja. Terus setelah fi'il susunannya adalah fa'il atau pelaku, gitu ya. Fi'il dan fa'il. Kita simpelnya seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Nah, lahid al-amsila al-atiyata wa qarin bainahuma. Nah, perhatikan kalimat berikut dan bandingkan keduanya. Coba kita lihat. Kita baca ya. Al-madrasatu wasi'atun. Al-madrasatu wasi'atun. Coba kalimat yang pertama al-madrasatu, di situ ada al ya. Al-madrasatu ada alif lam al. Nah, dia ma'rifat atau dia otomatis menjadi mubtada atau menjadi subjek. Dan wasi'atun ini mubtada, ini wasi'atun karena tidak ada alnya dia menjadi khobar. Berarti jumlah mubtada. Al-madrasatu wasi'atun. Sekarang artinya al-madrasatu madrasah atau sekolah, wasi'atun itu luas. Ini ya. Madrasatu wasi'atun. Itu. Dan sesuai ketika ada ada tak marbutoh, tak bunter, belakangnya juga ada taknya. Wasi'atun. Kita lanjutkan, coba sebelah kiri. At-thalibu murid, seorang murid laki-laki, mujtahidun rajin atau bersungguh-sungguh. Coba dilihat. Tadi kan sebelah kanan ada taknya, di sebelah kiri kan enggak ada. Sama, berarti khobarnya juga tidak ada taknya. Ini at-thalibu itu mubtada atau subjek, mujtahidun predikat. Sudah. Mujtahidun. Artinya murid itu bersungguh-sungguh atau rajin. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Al-faslu nadhifun. Faslu kelas, nadhifun itu bersih. Kelas itu bersih. Itu kan. Kelas itu bersih. Satu kelas. Coba kalau ini at-thalibani ada alif nun, itu menandakan dua.
dua atau tasniyah. Berarti khobarnya juga ya mujtahidani gitu. Ketika mubtada'nya atau isim yang awalnya itu dua, berarti dua atau tasniyah, belakangnya juga ikut tasniyah gitu. At-thalibani mujtahidani, dua murid itu rajin keduanya, juga rajin keduanya sama, dua-duanya rajin gitu ya. Terus bawahnya al-hafilatu. Nah, di sini ada taknya lagi, coba dilihat itu. Ada taknya, al-hafilatu, ada tak. Muzdahimatun. Bus itu muzdahimatun itu sesak atau full atau penuh ya. Coba di situ dianalisis kata per kata. Al-hafilatu ada alnya, terus belakangnya ada tak marbutoh ya. Nah, otomatis khobarnya juga muzdahimatun, bukan muzdahimun tapi muzdahimatun. Bapak tandai aja ya, yang awal ini mubtada, ini khobar. Sama, ini juga gitu. Yang sebelah kiri juga gitu. Ini mubtada, ini khobar. Kalau mubtada ditandai mem, mubtada khobar ditambah tandai kho. Gitu. Ya. Muzdahimatun ada taknya. Kalau ini at-tullabu murid-murid atau ya murid-murid ya, banyak murid ya. Para murid-murid atau banyak murid, at-tullabu mujtahiduna, karena ini jamak. Karena yang pertama at-tullabu jamak, mujtahiduna akhirnya ditambahi wawu dan nun. Mujtahiduna pada rajin semua. Semuanya rajin. Lanjut bawahnya al-ustadu itu ustadz atau guru. Yashrahu menjelaskan atau menerangkan ad-darsa pelajaran. Itu ya. Terus bedanya al-ustadu, kalau ini yang belah kiri at-tilmidzu murid, ia jelisu duduk bihuduin dengan tenang. Itu ya. Lanjut bawahnya Ahmad yaqra'u sedang membaca ad-darsa pelajaran. Di sini mubtada'nya atau subjeknya adalah Ahmad, yaitu seorang laki-laki. Otomatis yaqra'unya pakai ya atau seorang ghaib muzakkar atau pakai ya itu ya. Huwa. Nah, kalau sebelah kiri Fatimah itu perempuan apa laki-laki? Jelas perempuan ya. Nah, otomatis itu yang berwarna merah, huruf berwarna merah itu menandakan arti perempuan. Fatimah itu taftahu itu membuka, al-baba pintu gitu. Jadi tetap harus memperhatikan muzakkar muannasnya atau laki-laki dan perempuannya harus sama antara mubtada dan khobar gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini bawahnya ini huwa qaimun. Ini ya, huwa dia laki-laki, qaimun sedang berdiri, adalah orang yang berdiri, amamal fasli di depan kelas. Dia adalah orang yang sedang berdiri di depan kelas. Gitu ya. Bedanya kalau sama ini huwa dia, yakumu. Kalau qaimun tadi khobarnya, huwa qaimun sebelah kanan tadi, qaimun itu khobarnya dia juga isim karena ada tanwinnya mun pada mem itu. Nah, kalau yang ini sebelah kiri yakumu itu fiil. Kenapa? Karena dia diawali huruf ya itu yang berwarna merah gitu ya. Huwa yakumu, dia sedang berdiri amamal fasli di depan kelas. Jadi ini khobarnya yakumu.
atau fi'il. Kalau yang sebelah kanan khobarnya isim, lebih tepatnya isim fa'il, gitu ya. Terus Ammu Muzammil, ini Ammu Muzammil. Ammu Muzammil artinya paman Muzammil. Syurtiyun itu polisi. Jadi ini mubtada atau apa subjek, ini khobar atau predikat. Paman Muzammil itu syurtiyun, itu polisi. Nah, sekarang ini yang sebelah kiri al-ummu. Ummu itu ibu. Ta'uddu huruf ta dan al-ummu itu menyatakan arti perempuan. Ta'uddu sedang menyiapkan al-futuro, sarapan. Gitu ya. Jadi mubtada'nya ini al-ummu, ta'uddu khobar. Gitu. Sudah. Oh, yang depan itu kata benda, sudah jelas itu mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Gitu. Jadi jumlah ismiyah itu isinya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Gitu ya. Ya, mungkin itu anak-anak. Nanti kita silakan dipelajari dulu untuk apa jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi di sini yang ditekankan adalah jumlah ismiyahnya. Gitu ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Baik. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.